Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan, Polri berhasil mengamankan jutaan butir narkotika. Kapolda Jawa Tengah memimpin konferensi pers di lobi Mapolda Jateng, ungkap kejahatan transnasional tindak pidana penadaan sepeda motor yang melibatkan dua negara yakni Indonesia dan Vietnam. Kepolisian terus melakukan pengamanan rangkaian pertemuan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Di hari 5 operasi Puri Agung ini, pengamanan tampak dilakukan di sisi luar hingga area lokasi pertemuan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 22 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan, Polri berhasil mengamankan jutaan butir narkotika. Dilaksanakan di halaman utama gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, agenda pengungkapan tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat digelar. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, dan turut hadir dalam konferensi pers ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syamindradi, Wadires Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Faisal Febrianto, Dirinterdiksi Bea Cukai Syarif Hidayat, dan beberapa jajaran lainnya. Dalam pengungkapan ini, Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki menegaskan bahwa Polri berhasil mengamankan pelaku berinisial MH dan aktivitas home industry ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Kita mengamankan satu orang tersangka atas nama MH yang berperan melakukan pengiriman maupun mengambil bahan baku menggunakan mobil EPP warna putih. Kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan dari tersangka yang sudah kita amankan sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Tapi masih dilakukan pendalaman, kemungkinan ini sudah lama. Ya. Namun di kamuflase di home industry seperti percaya tidak percaya ternyata itu adalah tempat membuat barang-barang haram ini. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial MH yang berperan untuk mengambil bahan baku serta mengamankan barang bukti berupa obat keras Eksimer sebanyak 1.024.000 butir, pil PCC 1.215.000 butir, serta obat keras berwarna putih sebanyak 210.000 butir dan beberapa drum yang berisikan serbuk putih. Selain barang bukti narkoba yang siap pakai, bukti-bukti lain seperti kendaraan dan alat mengaduk serta mencetak beberapa narkotika turut diamankan juga. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menyelamatkan 830.000 jiwa dan berhasil menyelamatkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Dires Narkoba Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh instansi terkait untuk bekerja sama dalam mengungkap peredaran narkotika di Indonesia, serta untuk para masyarakat agar tetap menghindari serta menyadari bahayanya narkoba agar generasi bangsa terselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus narkotika antar provinsi di Polresta Magelang. Kasus ini merupakan jaringan antar provinsi Jawa Aceh.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memimpin konferensi pers pengungkapan jaringan narkoba di Polresta Magelang, Jawa Tengah. Pengungkapan ini berawal dari informasi peredaran narkoba di Kecamatan Secang. Pihak kepolisian menangkap seorang tersangka berinisial OWS 38 tahun berikut barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2,7 kg. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman mati dan atau penjara paling lama 20 tahun. Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan kasus narkoba ini merupakan kasus menonjol di Jawa Tengah karena merupakan bagian dari jaringan antar provinsi Jawa Aceh. Dan atas terungkapnya kasus ini berhasil menyelamatkan hingga 13.000 jiwa. Tindak pidana narkoba. Yang jelas ditangkap wilayah Magelang, pengembangan dari Jogja, punya jaringan putus di wilayah Aceh. Makanya saya sampaikan ini jaringan antar provinsi yang nanti akan saya kembangkan tuntas. Nggak ada jaringan putus untuk narkoba. 25 kilo itu kita ungkap pengakuan yang bersangkutan 2024. Ya baru sekarang ini dia ngaku. Jadi artinya 2,5 kilo sisanya sudah terjual. Nah ini yang nanti akan kita kembangkan, apakah penyebarannya sampai ke wilayah Jawa Tengah mana akan kita kembangkan, nanti kita rilis kembali setelah kita lakukan ungkap yang lebih. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto menggelar konferensi pers ungkap tindak pidana curanmor yang didampingi oleh Kasat Reskrim Pol R. Dwi Rahmanto bertempat di lobi Mapolresta Barelang Selasa 21 Mei 2024. Diketahui tindak pidana curanmor ini merupakan pengungkapan selama 5 bulan, yakni periode Januari 2024 hingga bulan Mei 2024, yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan 8 Polsek jajaran, yang terdiri dari Polsek Sagulung, Polsek Sekupang, Polsek Bengkong, Polsek Sebeduk, Polsek Nongsa, Polsek Batu Ampar, Polsek Lubuk Baja, dan Polsek Batam Kota. Dengan total laporan polisi sebanyak 40 laporan polisi, 47 orang tersangka dengan mengamankan barang bukti sepeda motor sebanyak 60 unit. Atas perbuatannya, para pelaku ini dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun. Terhadap 60 sepeda motor yang ditemukan ini nantinya akan diinfo di media sosial Polresta Barelang untuk memudahkan masyarakat yang kehilangan motor mengecek sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka. Jika cocok sesuai dengan surat-suratnya, dipersilahkan datang ke Polresta Barelang ataupun ke Polsek yang menangani perkaranya. Tidak dipungut biaya alias gratis. Ditaruh di mana? Biasanya di jeruji ya, jeruji sepeda motor itu. Modus operandi ya, di mana ya, motor itu dicuri melalui yang pertama stang ya, jadi stang itu dipatahin ya, melalui dengan kaki. Yang kedua yaitu pelaku pura-pura ya menolong korban yang dimana di jalan biasanya ada kena mogok atau kehabisan bensin ya, korban mencari bensin akhirnya pura-pura nolong, motor dibawa lari. Terus yang ketiga pakai kunci T itu ya dipaksa untuk di stop kontaknya di bobol ya. Polres Prabu Mulih Polda Sumsel bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP Kota Prabu Mulih kembali melakukan aksi pembongkaran terhadap sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah disampaikan oleh Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya dalam rangka pengawasan ketat dan tindakan tegas untuk mencegah kegiatan penimbunan minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Pembongkaran kali ini menargetkan sebuah gudang yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, Kota Prabu Mulih yang diduga milik seseorang berinisial SU. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Henry, dengan dukungan dari beberapa perwira Polres Prabu Mulih. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Aribowo melalui Wakapolres Prabu Mulih menegaskan kegiatan ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya pada Jumat 17 Mei 2024 pihaknya juga telah melakukan pembongkaran terhadap 2 bangunan yang diduga sebagai tempat penimbunan minyak ilegal di wilayah hukum Polres Prabu Mulih.
Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan mengamankan satu orang laki-laki berinisial MH, 39 tahun, warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu atas perkara penyebaran berita bohong atau hoaks. MH diamankan petugas karena menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait adanya 1 juta ton beras beracun dari Tiongkok. Selain mengamankan tersangka MH, Ditreskrimsus Polda Kalsel juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit handphone, 1 buah SIM card, 1 lembar hasil capture patroli cyber, dan 1 unit flash disk. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi melalui Dir Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol M. Gafur Aditya menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya patroli cyber yang dilakukan oleh Subdit 5 Tipit Cyber Ditreskrimsus Polda Kalsel yang menemukan adanya postingan berita hoaks tentang beras beracun di media sosial pada Kamis 2 Mei 2024 lalu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Polres Metro Jakarta Timur mengamankan seorang polisi gadungan berpangkat Aibtu berinisial LH bersama rekan kerjanya. Keduanya meresahkan warga karena sering meminta uang ke pedagang. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan LH diketahui memalak pedagang di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Berdasarkan pengakuan pelaku melakukan aksinya untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolres Metro Jakarta Timur menambahkan dalam menjalankan aksinya pelaku mengaku bertugas di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam menjalankan aksinya, dalam 1 bulan LH dapat meraup uang dari hasil pemalakan mencapai 3 juta rupiah. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, LH dijerat dengan pasal 378 atau 508 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Juga untuk meyakinkan keluarga dari istri keduanya dan juga meyakinkan istri keduanya bahwa dia adalah seorang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memimpin konferensi pers di lobi Mapolda Jateng, ungkap kejahatan transnasional tindak pidana penadahan sepeda motor. Kasus kejahatan ini melibatkan 2 negara yakni Indonesia dan Vietnam dengan modus operandi pengiriman sepeda motor tanpa dokumen resmi dari Indonesia ke Vietnam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku mencari kendaraan sepeda motor leasing, kemudian dibeli dengan harga murah, lalu dikirim ke Surabaya untuk dibawa ke luar negeri, di mana sebelumnya sepeda motor telah dimodifikasi dengan membuat 0 km speedometernya seolah kendaraan baru. Dari kejahatan tersebut telah diamankan 2 tersangka yaitu S, warga Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dan A, warga Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak, berikut barang bukti 8 unit sepeda motor. Salah satu tersangka S dalam keterangannya sebagai pemodal mengaku untuk 1 unit kendaraan pihaknya menyediakan dana 17 juta dan mendapatkan keuntungan 1,5 juta setiap kendaraan. Sedangkan tersangka A mendapatkan keuntungan 500.000 dari setiap kendaraan yang diperoleh dengan cara mencari melalui grup jual beli STNK only di media sosial Facebook. Disebar dulu dan sebar dulu. Doa apa tadi atas? Jadi jumlah pengirimannya dari tahun 2003 sampai sekarang sudah hampir 1.000 kendaraan yang lintas negara. Kemudian langkah yang kita lakukan, 1, Polda Jawa Tengah sudah melakukan suatu upaya pengembangan. Barang tidak mungkin TKP tidak hanya di tempat kita. Yang jelas dari pengungkapan ini sudah kita tetapkan 2 orang tersangka. Jadi 1 pemungut, 2 pemodal. Dan ini nanti akan berkembang terus mengingat ini merupakan suatu sindikat.
Dan saya, Polda Jawa Tengah sudah koordinasi dengan NCB, barang tidak mungkin sindikat ini yang di Vietnam juga merupakan sindikat. Sehingga awal-awal saya sampaikan bahwa ini merupakan kejahatan transnasional yang perlu kita lakukan pengungkapan lebih jauh. Satu sisi, para dealer pengembang di wilayah kita tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, ini adalah sangat mengganggu sekali karena terkait dengan pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Indonesia yang diekspansi ke wilayah Vietnam. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.